ikhwatu Yusuf. Nah di situ saudara-saudara Nabi Yusuf memasuki kota Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Yusuf mengenali tidak? Mengenali. Saudaranya mengenali Yusuf tidak? Tidak. Ya jangan kebalik ya. Yang kedua, kemudian Nabi Yusuf pun menyiapkan bahan makanan yang mereka minta. Ya. Kemudian yang ketiga, di ayat 60 apa? Membawa Bunyamin. Kalau mau lagi nih jatah gandumnya, maka datangnya harus bersama Bunyamin. Ya. Nah, karena kita akan berkaitan dengan ini. Kemudian di ayat 61 berjanji. Siapa yang berjanji? Saudaranya, bahwa mereka akan merayu adiknya dan akan membawa Bunyamin. Di ayat 62 meminta tolong kepada pelayan-pelayannya agar apa yang dibawa oleh saudara-saudaranya berupa barang untuk menebus gandum dimasukkan kembali kepada ke karungnya. 63 mereka sudah sampai di mana? Di Palestina. Sudah nyampe kan ya? Kadang yang ila abihim sudah bertemu dengan abinya. Berarti tadi kisah di Mesir, sekarang sudah Palestina. Kalau dari kisah kan per ayat kayak habis dari Mesir masuk ke Palestina dalam waktu yang dekat. Padahal itu perjalanan yang luar biasa, lama dan penuh tantangan. Dan di ayat 63 mereka sudah bertemu dengan abinya dan mereka pun bercerita bagaimana proses atau kejadian waktu di Mesir. Dan mereka langsung menyampaikan bahwa nanti kita masih punya kesempatan minta gandum lagi, tapi ada syaratnya Abi. Syaratnya apa? Harus membawa saudara, yaitu Bunyamin. Padahal gandumnya udah dibuka tuh? Belum. Pas nyampe sudah pikirannya nanti bisa dapat lagi nih kesempatan ngobrol sama abinya. Disampaikanlah amanah itu. Padahal gandumnya boro-boro udah dimakan, dibuka saja belum. Dari mana kisahnya? Nah, di sini. Di ayat 64, amanukum, kan tadi ngebujuk ya para anak-anak ya. Ngebujuk, ini jawaban dari Nabi Yakub. Bagaimana mungkin aku mempercayai kalian padahal sebelumnya kalian sudah berkhianat, istilahnya ya. Sudah dulu tuh aku telah percaya kepada kalian untuk menjaga saudaranya Bunyamin, yaitu siapa? Yusuf. Wajar nggak Nabi Yakub hati-hati oleh orang yang sama dipinjem saudaranya Bunyamin, sekarang pinjam Bunyamin. Maka Nabi Yakub di sini tidak langsung dia, walaupun tadi imbalannya apa? Bisa gandum lagi di musim paceklik, gitu ya. Di sini menandakan kehati-hatian seorang bapak dan diakhiri dengan tawakal. Tadi kan ikhtiarnya, sekarang tawakalnya. Lagi-lagi kita diajarkan untuk sempurnakan ikhtiar, lanjutkan dengan tawakal. Fallahu khairul hafidh, dan Allah lah sebaik-baik penjaga. Memang kalau secara diri seorang abi yang pernah kehilangan seorang anak gara-gara mereka dan sekarang seperti mau mengulang sejarah kembali, itu pasti ada rasa kemanusiawiannya gitu ya. Merasa takut tertipu kembali karena pernah dikhianati, itu sisi manusianya. Tapi diiringi dengan Allah sebaik-baik penjaga. Selanjutnya di ayat 65, walamma fatahu. Nah di sini setelah ngobrol barulah mereka membuka barang atau karung, gitu bahasanya ya, karung yang membawa gandum. Fatahu, mereka membuka, mata'ahum wajabu, mereka menemukan barang-barang penukar mereka. Mungkin kalau sekarang kan uang, tapi kan dulu nggak tahu udah ada uang atau belum gitu ya. Bidha'atahum ruddat ilaihim, kok barang-barang yang dibawa dari Palestina ke Mesir untuk dijadikan alat tukar
kok ada di dalam karung tersebut di situ. Ketika dibuka, lalu mereka pun berkata kepada abinya, ya abana, wahai ayah kami, mana bagi? Apalagi yang kita inginkan? Apalagi yang kita khawatirkan? Apalagi yang kita ragukan? Yaudah, nanti Benyamin ikut aja. Ini orangnya amanah banget ya. Kita aja tidak dirugikan sama sekali, gitu ya. Barang yang kita bawa malah dikembalikan. Ini takjub dan membuat rayuan selanjutnya. Mana bagi? Hadi bid'atuna ruddat ilaina. Barang-barang penukaran kita tadi dikembalikan dong kepada kita. Wa namiru ahlana, dan kita akan dapat memberi makan keluarga. Dengan gandum itu kan, bukan hanya makan untuk diri sendiri, tapi disampaikan manfaatnya kan gitu ya. Kalau orang ngerayu biasanya sampai menyampaikan nanti kita bisa begini loh, begitu nggak benar? Anak-anak kalau lagi malas sekolah cukup dibujuk, ayo nak sekolah, atau nak kalau sekolah nanti kamu sukses loh, hidup kamu lebih mudah loh, nanti cari kerjaan yang mudah dan segala macam itu disebut-sebutkan kan. Nah, di sini juga sama. Wadaniru ahlana, dengan gandum ini kita dapat memberi makan keluarga kita. Wadafau akhana, dan kami pun bisa memelihara saudara-saudara. Kenapa? Terkadang bertengkar itu karena lapar. Betul nggak? Khawatir kalau lapar itu. Orang yang baik-baik aja bisa bertengkar. Nah, makanya dengan tercukupnya bahan baku, maka sesungguhnya wanahfal akhana, kami akan memelihara saudara-saudara kami. Wanazdadu fi labaqin, dan kita dapat menambah jatah gandum seberat seekor unta di sini ya. Artinya gandum sebanyak-banyaknya. Karena ada kiasan-kiasan di daerah-daerah tertentu gitu ya. Kalau kita nyebutnya mungkin apa? Kalau banyak banget, kalau besar banget bisa nyebutnya apa? Segede kalau nampaknya apa ya? Gaban. Segede gaban. Gaban itu apa? Iya, jadi setiap daerah punya bahasa yang mengartikan banyak pokoknya gitu ya. Wanasdadu kaila ba'ir, dan kita akan mengambil jatah gandum kembali seberat seekor unta. Dzalika kailu yasir, dan itu mudah bagi Raja Mesir. Sebenarnya melakukan bendaharanya ya. Yang mengatur distribusi itu adalah bendaharanya. Tetapi di mana-mana juga yang terkenalnya pasti pemimpinnya. Ya, seperti misalkan kita bendera Ciamis nih, bendera Ciamis, padahal yang merapikan pinggir jalan misalkan masyarakat, tetapi terkenal hebat ya bupatinya Ciamis gitu kan, itu sudah biasa. Nah di sini terjemah dari Jepang itu ada tulisan bagi Raja Mesir. Dan digakai Yasir, seperti itu apa? Memberikan gandum sebanyak-banyaknya, padahal di musim paceklik buat orang Palestina pada waktu itu susah, tetapi bagi Raja Palestina susah, tapi bagi Raja Mesir mudah. Dan bahasanya dzalika kaili yasir, itu sesuatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Sampai sini ya. Kita ayat 66. Allah dan Yakub berkata, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqa, aku tidak akan mengirim atau melepaskan Bunyamin bersama kalian sampai kalian memberikan sumpah kepadaku ya, memberikan sumpah. Jadi jaminannya adalah sumpah minallah, atas nama Allah ada sumpah. La ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum, kamu harus berjanji bahwa kamu akan membawanya kembali Bunyamin ini, kecuali memang dikepung musuh, dilonggarkan.
dikepung musuh. Kalau dikepung musuh ya sudah tawakal. Bukan seperti yang kemarin, dikepung musuh enggak, dimakan serigala enggak, akan dicemplungin sama ya mereka gitu ya. Nah, Nabi Yakub tahu dari wahyu. La ta'tuni bihi illa ayyuha qawmikum. Falamma atauhu mawthaqahum, maka mereka pun mengucapkan sumpah mereka atas nama Allah. Kemudian Nabi Yakub berkata, Allahu ala ma naqulu wakil. Atas Allah lah apa yang kita ucapkan menjadi saksi. Maksudnya Allah lah yang menjadi saksi sumpah ini, atas ucapan ini. Saya pahami ya, insyaallah ya. Kalau meyakinkan itu biasanya dengan apa sih? Benar nggak? Benar, kayaknya saya nggak percaya. Benar nggak? Gitu ya. Kadang dengan ucapan-ucapan yang apa ya? Kalau zaman dulu tuh saya kan pernah aja ya. Kalau dulu apa namanya? Swear gitu ya. Namanya apa itu? Nggak tahu. Apa gitu? Kalau sekarang apa? Untuk meyakinkan orang ragu banget ya gitu. Tapi wallahi ya berarti masya Allah. Wallahi. Yang lebih bahaya adalah wallahi itu bilang kan lebih bahaya. Nah jadi sumpah tertinggi itu adalah sumpah membawa wallah, membawa nama Allah. Ya, gimana juga. Sampai sini sudah bisa dipahami insyaallah. Insyaallah. Tadi perkataan siapa? Sekarang waqala. Nabi Yakub berkata lagi. Setelah tadi bersumpah, sekarang memberikan arahan. Seorang abi memberikan arahan strategi. Waqala ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu, dan janganlah kalian masuk ke mana? Ke kota atau ke negara Mesir. Min babi wahid, dari pintu yang satu, pintu yang sama. Strategi yang diberikan oleh Nabi Yakub. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah kalian dari pintu-pintu yang berbeda. Ya, biasanya kan kalau satu kota pintunya nggak satu. Orang masuk ke Indonesia pintunya satu nggak? Harus ke Jakarta dulu, ke Soekarno-Hatta dulu, atau bisa langsung ke Surabaya dan luar negeri? Bisa lewat Riau? Bisa. Dan namanya masuk satu kota, tetapi tidak bersama-sama di pintu-pintu yang lain. Agar apa? Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Tidak bisa lagi, tidak fokus, kita lihat artinya aja. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Kita kembali dulu. Kenapa mutafarriqah? Karena agar tidak mencolok. Ibu-ibu bubar dari sini langsung ke tukang bakso. Bakso Santi misalkan. Bring, kira-kira yang makan bakso neok semua enggak? Iya. Tapi kalau datangnya apalagi kalau pintunya banyak, tidak menjadi pusat perhatian. Kadang kita tuh tidak aman karena menjadi pusat perhatian. Ya tidak. Ya. Kalau jadi pusat perhatian itu siap-siap tidak aman, karena orang itu menjadi target kejahatan. Kadang-kadang kan memperhatikan dulu. Nah sekarang untuk jadi pusat perhatian aja sudah dihilangkan gitu. Jadi karena kan banyak ya, banyak. Misalkan saudara Nabi Yusuf 10 jadi 11 gitu ya, datang di yang ngantri dalam waktu berdekatan dan yang lain, itu namanya menyita perhatian
orang lain. Dan yang disampaikan oleh Nabi Yakub datangnya dari abwab mutafar dan pintu-pintu gerbang yang berbeda. Wa ma ughni ankum minallahi min syai', dan aku tidak dapat mempertahankan kalian dari takdir Allah. Lagi-lagi ini sebenarnya ungkapan tawakal. Tadi kan upaya, strategi itu kan upaya ya. Malamnya, besoknya mau ujian, strateginya agak maghrib tidur dulu, setelah itu mau belajar, terus belajar tidur lagi, habis sholat tahajud belajar lagi, ternyata tetap nggak bisa ngisi ujian gitu. Itu namanya strategi sudah dipasang, sudah diatur, tetapi kembali lagi kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai', selalu diakhiri dengan kata-kata tawakal, gitu ya. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya keputusan itu hanya milik Allah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Ada 3 tawakal di sini. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Wa alaihi, dan kepadanya falyatawakkalul mutawakkilun, bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Tidak ada tawakal selain kepada Allah. Sayangnya tawakal terserah Bunda aja itu belum benar. Sayang tawakal hanya karena Allah. Karena yang bisa mengatur atau berkehendak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar dimaksimalkan dan jangan lupa diakhiri dengan tawakal. 1 ayat lagi. Walamma dakhalu, kan udah masuk. Nah, ketika masuk min haitsu amarahum abuhum, masuk sesuai dengan arahan dari abinya. Ya, walaupun mereka terkenal sebelumnya mungkin bisa dikatakan remaja bandel gitu ya, tetapi dalam hal ini sudah disampaikan bahwa mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh abinya. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, mereka pun masuk ke negeri Mesir sesuai dengan perintah ayahnya. Maka yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. Tidak dapat, Allah itu tidak dapat, dia tidak dapat menolak keputusan dari Allah, melainkan sesuatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkan. Jadi ketika kita melaksanakan perintah orang tua, kita harus yakin juga bahwa belum tentu juga kalau ada keputusan-keputusan yang Allah berikan selamat. Tetapi dengan mengikuti itu tentunya menenangkan hati abinya. Itu responnya. Kalau tadi kan respon dari Nabi Yakub, ini responsnya dari yang para anak-anak. Belum tentu sesuai arahan abi itu selamat juga gitu ya, tetapi minimal kan menenangkan hati Nabi Yakub. Wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena apa yang kami kerjakan kepadanya. Agak bingung kan kalau terjemahan dari Al-Quran ya? Ya, kita ada terjemahannya. Tetapi dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan. Nabi Yusuf mempunyai pengetahuan atau wahyu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Punya kepada Nabi Yakub kepada Allah. Di sini 'allamnahu itu Allah, lima 'allamnahu, apa yang telah kami mengajarkan kepadanya. Maknya di sini adalah Allah. Walakinna aktsarun nasi, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui kalau Nabi Yakub itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Boleh kita ambil ibrahnya dari ayat yang 85. Ayo, ada yang bisa bantu?
Ada yang bisa bantu? 2 orang saja. Boleh? Tadi bisa mengambil ibrah dari datangnya datangnya saudara sampai datang yang kedua kalinya. Datangnya saudara Nabi Yusuf dari Palestina ke Mesir, membawa gandum balik lagi ke Palestina. Dari Palestina dia menyampaikan kepada abinya, nanti kita bisa balik lagi ke, tapi syaratnya bahwa Bunyamin. Akhirnya dengan negosiasi balik lagi ke Mesir. Bukan hanya negosiasi, sumpah, dan juga arahan harus dari jalan yang berbeda-beda, dari itu yang berbeda-beda. Itu sudah sampai ayat 67. Dan mereka masuk ke Mesir. Ya, berarti udah 2 kali bolak balik ya. Nah, ibrahnya apa? Ibrah yang pertama, saya boleh nyimak dari suaranya. Dari suaranya Umi Fajar, boleh Umi Fajar. Apa Umi? Apa ibrah yang bisa diambil? Kalau dipercaya nggak boleh hianat, karena sekali hianat kurang percaya, susah dipercaya lagi. Masya Allah. Kalau sekali dipercaya, jangan coba-coba berkhianat. Kalau nanti mau dipercaya lagi, semua orang pun susah untuk mempercayainya lagi. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih saja. Sekarang ini nggak apa-apa ya ditembak-tembak. Udah sama, Masya Allah. Udah. Pentingnya bertawakal setelah melakukan ikhtiar. Pentingnya tawakal setelah memaksimalkan ikhtiar. Dan kalau tidak pakai tawakal, kira-kira apa? Stres. Kecewa, beban pikiran, stres, tidak produktif, pastinya. Males ngelakuin ini lagi, toh kemarin juga gagal. Ya, ujung-ujungnya yang rusak bukan hanya jiwanya, tetapi juga fisiknya. Ya, Masya Allah. Di sini kita diingatkan kembali tawakal, tetapi jangan lupa sempurnakan ikhtiar. Masya Allah ya, terima kasih. Tidak sama. Tadi sih ada 2 orang, ada lagi? Udah jadi? Ya, Masya Allah. Ini tambahan dari saya di sini adalah wajah ikhwatu Yusuf ketika Nabi Yusuf melihat saudaranya. Di sini sama sekali tidak dicerminkan bahwa Nabi Yusuf langsung memperlihatkan kebencian. Menurut saya itu benci banget itu. Dicemplungin lah, ditinggalin lah gitu ya. Tidak ada dendam sama sekali dari Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi bahan bahan introspeksi diri dan bahan amalan yang ditargetkan gitu ya. Karena di sini yang terbesar itu adalah kesalahan dari saudaranya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf setelah hampir 30 tahun ketemu di situ mengenali, padahal itu kesempatan loh untuk menjatuhkan, kesempatan karena nggak dikenali kan, kesempatan untuk membalas ketidakadilan dan segala macamnya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Allah ada